Shalom. Shalom. Ya, terpuji nama Tuhan. Kita memasuki ibadah yang kedua. Selamat siang, selamat beribadah untuk kita semua yang hadir dan Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Kita akan memasuki ibadah kita di minggu kedua di hari perhentian di hari yang ke-9 ini. Pada tahun 2022 kita bersyukur atas kebaikan dan kemurahannya kita bisa beribadah. Saya mengajak untuk kita semua menaikkan lagu Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan beri. Untuk kita semua boleh dilayakan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Kita ulangi, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Saya memberi kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepadanya. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. 9 hari sudah kami melalui tahun yang baru ini dalam penyertaan-Mu. Atas hidup kami begitu sempurna. Kami bersyukur Tuhan bisa melewati hari demi hari bersama dengan-Mu. Dalam banyak rintangan, banyak pergumulan, banyak doa, bahkan yang belum terjawab. Bahkan kami masih tetap di dalam doa kami. Kami tetap mau taat bersama-Mu ya Tuhan. Karena rancangan-Mu indah. Rancangan-Mu tiada yang gagal bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah hari lepas hari ke depan, Engkaulah Allah yang senantiasa terus berjalan bersama kami, menguatkan, meneguhkan lutut kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik, sangat baik. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa, votum dan salam yang nanti akan votum dibuka oleh Bapak Gembala kita. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Hai ucap sekarang dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Salam Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita. Gembala dan Majelis Jemaat GMI Kasih Karunia Medan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan, baik jemaat yang hadir di gereja ini maupun yang mengikuti di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir gereja ini beribadah? Jika ada, mohon sediannya berdiri. Baik, kalau tidak ada, Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah kita untuk minggu depan 16 Januari 2022, mohon agar Bapak Ibu yang bertugas dapat memperhatikan, dan mohon juga bagi koordinatornya untuk mengingatkan timnya yang ikut ambil bagian dalam bertugas minggu depan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun. Pertama 9 Januari Saudari Rahel Borusinaga, tanggal 10 Januari Bapak Helmi Kaginting, 10 Januari Jeremy Raya Anugrah Hutajulu, 10 Januari Ibu Nur Hayati, 12 Januari Bapak Iwan Darmawan Sinaga, 13 Januari Ibu Marta Berubangun, 15 Januari Saudara Aaron Stan Kevin Dwi Syahputra. Firman Tuhan bagi Bapak Ibu dan Saudara yang berulang tahun diambil dari Lukas 11 ayat 28.
Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan. Bapak Ibu, kita masuk dalam berita keuangan. Info keuangan kas umum gereja periode 31 Desember 2021 sampai dengan 7 Januari 2022 tertera sebagai jumlah pemasukan Rp46.607.164 dan pengeluaran Rp17.759.862, maka saldo yang ada di posisi 7 Januari Rp28.847.302. Dan nama-nama yang memberikan perpuluhan tertera. Kemudian ada laporan keuangan aset dengan jumlah 974.000, laporan keuangan diakonia dengan sisa saldo 1.140.000, dan laporan keuangan misi dengan sisa saldo 1.464.000. Bapak Ibu, jika terdapat kekeliruan dalam penulisan angka atau mungkin ada nama yang belum tercantum, mohon dapat menghubungi majelis atau bendahara kita, Majelis Ibu Tenli Purba, nomor handphone tertera. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, pengumuman kita pertama, bagi anak-anak kita yang sudah dapat mengikuti katekisasi, dapat mendaftar ke sekretariat mulai minggu ini. Atau bagi ada di antara jemaat yang hadir yang mau ikut katekisasi, dapat mendaftar ke sekretariat. Pengumuman berikutnya, Bapak Ibu, mulai minggu ini, mulai hari ini, gereja dilakukan penyemprotan. Jadi sebelum ibadah dan setelah ibadah. Jadi seperti tadi, setelah ibadah pertama kita lakukan penyemprotan dulu, kemudian masuk ibadah kedua. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam ibadah pertama, setelah selesai ibadah memang mohon maaf harus keluar dulu cepat-cepat, karena segera kita semprot dengan disinfektan. Kiranya supaya kita semua dapat menjaga kesehatan dengan baik. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu, kita akan bagi doa syafaat ini. Pertama, kita sama-sama bersyukur untuk kehidupan kita sepanjang minggu ini. Baik kehidupan pribadi, keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, pendidikan, pelayanan, dalam semua aktivitas kita, kita mengucap syukur. Yang kedua, di sebelah kanan saya berdoa untuk poin 2 dan 3. Sebelah kanan saya, poin 2 dan 3. Kemudian poin 3 dan 4, kita berdoa di tengah-tengah. Yang di tengah, maaf, 2 dan 3 sebelah kanan saya, 4 dan 5 yang di tengah. Kemudian yang poin 6 plus yang berulang tahun di sebelah kiri saya. Jadi Bapak Ibu, pertama kita sama-sama bersyukur dulu, kemudian topik 2, poin 2 dan 3 sebelah kanan saya, 4 dan 5 bagian tengah, dan 6 serta yang berulang tahun yang di sebelah kiri saya. Kita semua berdoa bersuara. Mari kita berdoa. Bersyukur.
Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan untuk semua doa-doa yang sudah dipanjatkan oleh jemaat-Mu ya Allah kami. Kami berterima kasih dan kami percaya Tuhan Kau sudah menampungnya dalam kirbat-Mu. Maka dalam waktunya Tuhan, kami percaya Tuhan menjawab segala doa permohonan kami. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh Engkau sangat baik Tuhan kepada kami. Engkau yang memberkati jemaat-Mu semua Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam pendidikan anak-anak kami, dalam studi, dalam perjalanan kami pergi dan pulang. Biarlah sepanjang minggu ini Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 2 ayat 1 sampai yang ke-12, Mazmur 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang Saya dan segala kaum wanita membaca setiap ayat yang ganjil, setiap kaum bapak, kaum pria membaca setiap ayat yang genap. Untuk itu saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri karena kita akan membacanya secara beresponsoria. Saya akan memulainya dari perikop. Firman Tuhan. Raja yang diurapi Tuhan, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar periuk. Beribadalah pada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bersama-sama kita ulang ayat ke-12. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Kita meninggikan Allah kita dengan sorak-sorai. Kita naikkan lagu pujian nomor 4. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Kita agungkan namanya. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah
mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita masih tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara, karena kita mempunyai imam besar, agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus Allah. Agunglah namamu. Kita naikkan lagu pujian. Mari bersama-sama kita menaikkan lagu ini. Betapa agung dan mulianya Engkau ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Kami meninggikan namamu. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Bapak Ibu Saudara, sembahlah Tuhan, tinggikan namanya, agungkan Dia, muliakan Dia. Karena hanya Dia Raja, hanya Dia Tuhan, hanya Dia Allah, Dialah Bapa, Dialah Juru Selamat,
Dialah Alfa dan Omega. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dialah penyembuh segala penyakit. Dialah gembala yang baik. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Mari sembah Dia. Yesus, kami bersyukur, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Betapa agung dan mulianya Engkau Tuhan. Betapa agung Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Dengan hati kami yang paling dalam, kami mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, Jemaat GMI Kasih Karunia Medan, berhimpun dalam ibadah yang kedua di gereja ini, beribadah memuji memuliakan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, layakkanlah kami ya Tuhan, untuk beribadah pada siang ini. Tuhan bicara sesuai dengan kebutuhan kami, melalui kebenaran firman. Tuhan urapi hamba yang terbatas ini dalam menyampaikan firman, agar hamba tidak juga mencuri kemuliaan Allah. Berkatilah Bapak Ibu, baik yang beribadah di gereja bahkan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua saudara. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat memasuki minggu yang kedua. Tanggal 9 Januari tahun 2022. Doa saya Bapak Ibu dan semua saudara sehat-sehat dan tetap semangat dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan, pendidikan, bahkan setiap usaha kerja yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik Bapak Ibu dan semua saudara, kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Kalau sudah dapat, mari kita membaca bersama-sama. Saya membaca ayat ganjil, saya baca judulnya, kemudian kita membaca secara bersama-sama. Yesus dibaptis Yohanes. 2, 3.
Puji Tuhan, yang berbahagia tentunya kita yang membaca, mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tema kita pada minggu yang kedua di tahun 2022 di bulan Januari ini, makna pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, dan semua saudara, baptisan memiliki peranan yang sentral, baik dalam hal kehidupan maupun dalam keanggotaan gereja. Maka beberapa minggu yang lalu dalam ibadah minggu tanggal 26 Desember di Jemaat GMI Kasih Karunia Medan, di tempat ini dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus. Ada 4 anak yang saya baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, terlepas dari adanya perbedaan atau tata cara sudut pandang yang terkait dengan baptisan, tetapi semua gereja ada dalam pandangan yang sama tentang kesakralan baptisan. Maka di GMII menerima 2 pelayanan sakramen. Itu yang pertama pelayanan sakramen perjamuan kudus, dan yang kedua pelayanan sakramen baptisan kudus. Saudara dikasih Tuhan, peristiwa baptisan yang dialami oleh Yesus Kristus membimbing kita untuk dapat memahami makna yang terkandung dalam baptisan itu sendiri. Peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes ini merupakan kisah yang tidak asing lagi bagi kita orang Kristen. Pembacaan kita hari ini dalam Matius 3 ayat 13 sampai ayat 17. Yesus dibaptis Yohanes. Baptisan menjadi tanda awal, titik awal memulai pelayanan Yesus. Mengapa Yesus dibaptis? Kalau kita lihat pasal 3 ayat 1 sampai ayat 11 bahwa baptisan Yohanes Pembaptis itu baptisan pertobatan. Baptisan penghapusan dosa. Apakah Yesus berdosa? Tidak, Bapak Ibu saudara. Saudara, mengapa Yesus dibaptis? Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, karena dalam Perjanjian Lama pasal Keluaran 29 ayat 4, tanda pembasuhan sebagaimana dijalani oleh para imam itu untuk memulai pelayanan, untuk mewakili kaum Israel di hadapan Tuhan, sekaligus cara juga mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang akan ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, Kristus disamakan dengan mereka dalam segala hal. Hanya Kristus tidak berdosa. Sekali lagi, kita banyak disamakan dengan Kristus, tetapi Kristus tidak berdosa. Itulah makna pembaptisan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak dibaptis untuk penghapusan dosanya. Kristus juga dibaptis untuk apa? Untuk kesamaannya, bukan untuk, dia dibaptis untuk menyatakan kesamaannya. Dia mau merendahkan diri. Sama seperti manusia.
Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah perbedaan penting yang harus kita ketahui. Itulah sebabnya setelah Yesus dibaptis, Allah Bapa sendiri mengkonfirmasikan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi dan diperkenan. Saudara, dari kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-14, tetapi Yohanes mencegah Kristus, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Saudara, dalam ayat 14 dikatakan bahwa Yohanes secara sadar bahwa Tuhan Yesus tidak perlu dibaptis untuk pertobatan. Tuhan Yesus tidak perlu bertobat. Kesadaran Yohanes ini dicatat sehingga para pembaca kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak datang untuk penebusan dosanya sendiri. Dia bukan berdosa. Dia tidak perlu bertobat karena memang tidak ada yang perlu dipertobatkan di dalam diri Kristus. Saudara, kalau kita membaca ayat yang ke-15, Tuhan Yesus dibaptis karena sebagaimana dinyatakan ayat 15, karena kehendak Allah. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini merupakan tanda yang harus dijalani oleh Tuhan Yesus. Dia memulai pelayanan yang agung dengan baptisan Yohanes. Dia taat. Dia melakukan kebenaran. Dia melakukan kehendak Bapa. Ayat 16 sampai 17 Yesus dikatakan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya bahwa Allah Bapa tidak ingin manusia salah mengenal anaknya itu Yesus Kristus. Ketika dalam bagian firman Tuhan ini orang-orang fokus tertuju kepada Yohanes Pembaptis. Dan ketika mereka juga mungkin salah mengerti karena menganggap Yohanes yang membaptis lebih besar daripada lebih besar daripada Yesus yang dibaptis. Maka Allah Bapa menyatakan suaranya dengan meninggikan anaknya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah Bapa sangat mengasihi anaknya, oleh sebab kasihnya itu Bapa meninggikan anak. Maka celakalah manusia yang menolak meninggikan Kristus. Setiap orang yang melayani, meninggikan Yesus Kristus akan dihormati. Saudara, betapa besar kemuliaan yang diberikan Bapa kepada anaknya yang tunggal. Itulah Yesus Kristus. Saya percaya juga demikian juga penghormatan, kemuliaan yang diberikan kepada kita yang setia melayani Kristus. Saudara, ayat 16 juga mengatakan bahwa Roh Allah turun kepada Yesus dengan bentuk seperti burung merpati. Saudara, Roh Kudus yang ada pada Yesus dinyatakan di dalam bentuk merpati. Ini melambangkan kesederhanaan, melambangkan kesetiaan, melambangkan juga apa? Kelemah lembutan.
Roh yang lemah lembut penuh belas kasihan ada pada Yesus atau bersama dengan Yesus. Sehingga Kristus melayani dengan apa? Kelemah lembutan. Kristus melayani dengan belas kasihan yang sangat besar bagi umatnya. Allah Bapa, Anak dan Roh Allah bersama dalam baptisan Kristus. Allah Tritunggal dinyatakan bersama-sama di dalam bagian ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari tema kita pada hari ini, makna pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, pelajaran apa yang bisa diberikan kepada kita sebagai orang percaya dari baptisan Yesus. Ada 3 hal yang saya bagikan. Yang pertama, makna pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis sebagai bentuk solidaritas. Saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, dikatakan Yohanes tidak hanya menolak untuk membaptiskan Yesus, tetapi saudara, Yohanes juga menyadari kebutuhannya untuk dibaptiskan oleh Yesus. Dia berkata pada ayat yang ke-14, akulah yang perlu dibaptis oleh siapa? Yesus. Aku, kalau dalam bahasa Yunani pakai kata ego. Bukan egoisme ya, ego. Kata ego ini muncul, ini menekankan bahwa aku Yohanes, aku memiliki kebutuhan untuk dibaptis oleh Yesus. Saudara, perkataan Yohanes, dia sadari bahwa baptisan Yohanes itu tanda pertobatan. Pasal 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan apa? Air sebagai tanda pertobatan. Kemudian ayat yang ke-6, orang-orang yang akan dibaptis harus mengakui dosa-dosa mereka. Ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Dan ayat 8, berkomitmen juga untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara dikasih Tuhan, Yohanes menyadari bahwa dirinya orang berdosa. Dia Yohanes memerlukan baptisan sebagai tanda pertobatan. Saudara, sekali lagi, Yesus tidak memerlukan baptisan sebagai tanda pertobatan. Dosa tidak ada di dalam diri Kristus, dia kudus. Tapi dia datang dari tempat yang mulia agung di sorga, turun di tempat yang hina. Dengan tujuan misi apa? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara, dia kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kristus harus menerima baptisan sebagai simbol bahwa dialah yang akan apa? Menanggung dosa-dosa umatnya. Jadi baptisan Yesus inilah merupakan baptisan solidaritas. Dia sedang mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang dia akan selamatkan. Saudara, Injil Matius pasal 8 ayat 17, mari kita baca bersama-sama. Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Siapa yang memikul kelemahan kita? Siapa yang menanggung penyakit kita, dosa kita? Kristus. Amin Bapak Ibu ya. Bukan kita yang menanggung. Bukan kita yang memikul Kristus. Kita yang sudah dilahir barukan.
dosa kita diampuni oleh Tuhan, dihapuskan oleh Tuhan. Yang kedua, makna pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis adalah ketaatan. Saudara, kalau kita membaca ayat 13 dalam bagian firman Tuhan ini, maka datanglah Yesus dari Galilea kemana? Ke Yordan, kepada Yohanes untuk dibaptis. Saudara, sebagai bentuk ketaatan, kita lihat Yesus datang jauh untuk dibaptis. Alkitab mencatat pada ayat yang ke-13, dia datang dari Galilea, tepatnya dari kota Nazaret, pergi kemana? Ke sungai Yordan di Yudea untuk dibaptis oleh Yohanes. Saudara, sungai Yordan adalah sungai terpanjang di Palestina. Dan baptisan Yesus itu terjadi di sungai Yordan di provinsi Yudea. Jadi Yesus datang, kita bisa membayangkan Yesus datang itu dari Galilea ke Yudea, harus menempuh perjalanan antar provinsi. Tidak dicatat dia naik Fortuner, enggak ada. Tidak dicatat dia naik Pajero atau naik Ras. Tapi saudara, ini menunjukkan apa? Ketaatan Yesus meskipun harus menempuh perjalanan yang jauh. Saudara, ketaatan Yesus meyakinkan Yohanes dengan perkataan ayat 15. Demikianlah sepatutnya kita menggenapkan apa? Seluruh kehendak Allah. Yohanes tidak mau membaptis. Tapi apa kata Yesus? Demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dalam bahasa Yunani, kehendak Allah dipakai kata dikaiosune, artinya itu kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran Allah. Maka Bapak Ibu semua saudara, firman Tuhan mengingatkan kita juga harus hidup dalam kebenaran Allah. Dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam pelayanan, dalam usaha kerja kita harus hidup dalam kebenaran Allah. Harus taat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baptisan hanyalah salah satu wujud ketaatan kepada Allah. Walaupun hanya salah satu, baptisan merupakan simbol kerelaan, kesiapan Yesus untuk menaati seluruhnya. Sebelum dia memulai pelayanan, luar biasa Allah melantik dia, Bapaknya melantik, Bapaknya meneguhkan, menunjukkan kepada umatnya, inilah anakku yang kukasihi. Dia punya misi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan benar-benar anaknya itu taat sampai mati di atas kayu salib. Dengan demikian ketaatan Yesus sempurna. Kebenaran ilahi. Maka saudara-saudara, kita juga harus hidup dalam kebenaran. Saudara mau diberkati, saya mau diberkati, harus hidup dalam kebenaran. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, harus katakan tidak. Semuanya kita harus kembali back to Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Jangan kurangi firman, jangan tambah-tambahkan firman. Tepat seperti apa kata firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus. Jadi panggilan juga membutuhkan ketaatan Bapak Ibu. Saya percaya juga Bapak Ibu datang di gereja ini karena ketaatan kita kepada Tuhan. Tanpa ketaatan, saya percaya tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Tanpa ketaatan pelayanan kita ini ya tidak akan berjalan dengan baik. Jadi saudara-saudara itu yang kedua, maka kita belajar dari Kristus. Dia taat.
Kemudian yang ketiga, apa yang kita belajar makna dari pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis adalah kerendahan hatinya. Ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepada, biarlah hal itu terjadi. Saudara, ayat 14 kita lihat Yohanes jelas-jelas dia menolak, jelas-jelas keengganan Yohanes untuk membaptis Yesus. Ya, sangat bisa dipahami, sangat bisa dimaklumi. Yohanes menyadari superioritas Yesus atas dirinya. Matius 3 ayat 3, Yohanes hanya pembuka jalan bagi Kristus. Mungkin kata kasar, hanya penyuruh lah. Hanya pembantulah, misalnya mungkin seperti itu. Hanya pembuka jalan bagi Mesias. Tetapi ayat 11, ia sendiri kelak akan memberikan baptisan yang lebih baik, yaitu baptisan dengan Roh Kudus, dengan api. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terlepas dari superioritas Kristus, kita belajar Yesus mau datang kepada Yohanes. Saudara, tindakan ini mengajarkan kepada kita bahwa ada harga yang harus dibayar dalam menuntaskan misi Allah. Berarti melepaskan ego satu-satunya. Salah satu kita mau menyelesaikan masalah itu kalau kita bisa melepaskan ego. Jangan meminta orang lain dulu yang berubah. Jangan meminta dulu orang lain yang datang misalnya kepada saya, memaafkan saya. Tapi mulai dari kita dulu, Bapak Ibu. Saya belajar dari Kristus ini. Mari kita lepaskan ego, Bapak Ibu. Kalau kita tidak melepaskan ego, maka masalah kecil pun tidak akan selesai. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pelepasan ego dan harga diri terbesar dilakukan Yesus di atas kayu salib. Proses kematiannya luar biasa, Bapak Ibu ya. Dikatakan Kristus diludahi. Coba Bapak Ibu renungkan, kalau Bapak Ibu, mohon maaf lah, kalau saya ibadah ini saya ludah Pak Penatua atau Pak Profesor, wah macam mana jadinya. Masalah itu. Bagaimana? Selesai ini saya langsung tinju. Pak Manurung misalnya, Pak KH, wah masalah ini Bapak Ibu. Yesus ditinju, Yesus dipukuli. Orang-orang mempermalukan. Wah kita, wah gimana? Waduh harga diri ya, apalagi udah dipermalukan kita. Sudah olok-olok kita jelas. Orang-orang mempermalukan Kristus, orang-orang mengolok-olok Kristus. Para prajurit Romawi juga tidak ketinggalan. Mereka menghina, mereka mengolok, mereka menyiksa, mereka mencambuk, mereka memaku Kristus. Penghinaan. Terus menerus. Tapi tidak ada caci maki dari Kristus. Tidak ada keluar kutuk dari Kristus. Tidak ada balas dendam dari Kristus. Dia melepaskan ego, Bapak Ibu. Rahasia juga dalam keluarga rumah tangga. Lepaskan ego. Kalau lepaskan ego, saya percaya pasti Tuhan tolong. Tuhan memberikan kedamaian dalam kehidupan keluarga kita. Saya juga lagi belajar, mari kita belajar. Memang sulit kita menganggap orang lain itu lebih hebat daripada saya. Itu juga ya, kadang-kadang juga hamba-hamba Tuhan yang seperti itu tidak, merasa disaingi dan lain sebagainya. Tapi saudara luar biasa Kristus. Dia melepaskan ego. Dia merendahkan hati. Maka Paulus menjadikan salib sebagai simbol kerendahan hati. Maka Bapak Ibu berdoalah ketika ada masalah, lihat
pandang kepada salib Kristus. Dosamu sudah disalib. Dosamu sudah ditanggung di atas kayu salib. Kelakuan saya yang bejat sudah ditanggung, sudah disalibkan itu di atas kayu salib. Kesombonganmu sudah disalibkan di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 hal kita belajar hari ini. Yang pertama, makna baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, yaitu yang pertama, solidaritas Yesus. Dia mau datang, merendahkan diri. Dari tempat yang mulia agung datang di tempat hina. Menjadi manusia sama seperti kita. Dia mati menderita di atas kayu salib. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Solidaritas, sifat satu rasa, sifat senasib, perasaan, setia kawan. Bagaimana Bapak Ibu dengan kita dalam keluarga? Istri ulang tahun, apakah mengucapkan selamat ulang tahun Hani? Itu salah satu sifat juga. Ya. Apa ya? Perhatian. Bagaimana juga kita memberikan perhatian, mengucapkan selamat hari ulang tahun. Iya, kita juga bersuka cita di tengah-tengah. Ya mungkin rekan kita yang bersuka cita, anaknya menikah, ini kan menghadiri, ya itu kan salah satu solidaritas kita juga. Perhatian kita Bapak Ibu. Saya lihat ada keunggulan luar biasa di GMI Kasih Karunia Medan. Ada acara-acara seperti itu cepat sekali. Lagi kita tingkatkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Kalaupun mohon maaf ada jemaat pun yang meninggal. Mohon maaf, saya tidak berdoa ada jemaat meninggal. Enggak. Ya sebagai bentuk juga perhatian. Saya belajar dari gereja-gereja tua. Kalau ada jemaat yang meninggal, banyak yang datang itu Bapak Ibu. Bahkan sampai subuh, sampai pagi masih banyak. Mohon maaf, kami di Manado gereja tua bahkan itu 1 kali 24 jam, sampai subuh nyanyi. Saya rindu juga Bapak Ibu ya. Sebagai bentuk perhatian kita, solidaritas kita Bapak Ibu semua saudara. Maka juga sebagai bentuk solidaritas saya, bagi Bapak Ibu yang berhalu ulang tahun pada hari ini, selamat ulang tahun Bapak Ibu ya. Yang hari ulang tahun pernikahan, selamat. Ya mungkin keluarga yang sedang berduka, saya juga mengucapkan turut berduka. Yang naik jabatan juga selamat. Mari kita belajar Bapak Ibu yang positif, kita kembangkan di jemaat ini. Amin Bapak Ibu ya. Kemarin ada jemaat juga yang menempati rumah baru. Kami datang. Ya meskipun hanya sedikit. Ini sebagai bentuk solidaritas, ya kami datang memberikan apa? Memberikan support. Ya senang juga saya lihat tuan rumah Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semua saudara, ya contoh mohon maaf, yang solidaritas ya jemaat yang sakit kan kita lihat juga di warta masih berapa yang ada jemaat beberapa orang yang sakit. Mari kita juga belajar juga untuk mendoakan Bapak Ibu yang sakit. Anak-anak kita juga lagi dalam pendidikan, tahun ini juga akan ujian seperti anak kami. Ya menurut kemarin anak kami yang kedua, dia masih daring, tetapi menurut guru dari pihak sekolah akhir bulan ini sudah harus tatap muka katanya Bapak Ibu. Jadi nomor 2 kelas 6 ini ya kami lagi bergumul, ya doakan Bapak Ibu semua saudara supaya Tuhan berikan yang terbaik. Tidak mungkin lagi kami pindah ke Siantar lagi kan Bapak Ibu. Ya supaya Tuhan tolong ada jemaat yang di sana berbaik hati supaya anak kami nomor 2 kelas 6 itu bisa menumpanglah di rumah jemaat di sana. Dan puji Tuhan mereka sudah bilang siap Pak Pendeta. Ini satu bentuk solidaritas. Yang kedua ketaatan. Kita belajar ketaatan Yesus. Ya taat luar biasa, nggak diragukan lagi, taat sampai mati di atas kayu salib. Bagaimana dengan kita ketaatan kita dalam hal beribadah Bapak Ibu? Dalam hal pelayanan ini juga menjadi pertanyaan bagi saya. Apakah Pak Pendeta semangat terus melayani? Apakah Pak Pendeta taat?
ya kita juga sebagai ya warga negara Indonesia yang taat, ya kita harus taat juga membayar pajak Bapak Ibu ya. Juga harus taat mematuhi prokes, protokol kesehatan Bapak Ibu semua saudara. Kemarin kami pendeta-pendeta pengurus PGIW berkumpul, katanya ada satu orang di Sumatera Utara di Medan ini melarikan diri, dia terdeteksi itu virus Omikron. Hanya Bapak Ibu ya kita harus ya mematuhi prokes. Mohon maaf kalau saya tidak memakai masker berkhotbah. Artinya kita juga harus menjaga kesehatan. Ya harus mematuhi prokes, taat. Untuk apa? Untuk kebaikan kita Bapak Ibu. Taat juga dalam hal lalu lintas. Kadang-kadang kita mau cepat ya, mau buru-buru kan. Kita terobos aja kan lampu merah Bapak Ibu. Saya pernah Bapak Ibu beberapa, waktu saya masih di Siantar, ada acara di GMI Shalom. Sudah terlambat, saya terobos lampu merah. Saya pikir ini hijau, pas kuning mau ke merah, saya terobos. Ada polisi, langsung stop. Aduh, mampus ini. Nah, langsung dikasihlah STNK, SIM. Amang pendeta ya? Waduh. Bukan ya saya, ya lanjut aja ya. Tapi malu juga kan, pendeta melanggar lalu lintas Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kita juga harus mematuhi lalu lintas Bapak. Semuanya untuk kebaikan. Memang waktu itu juga kalau saya nggak cepat, bisa tabrakan Bapak Ibu semua saudara. Nah anak-anak kita juga Bapak Ibu semua saudara, ya kita harus taat, setia belajar ya untuk mengakhiri mungkin tingkat SMP, SD ataupun ya SMA atau mungkin ya perguruan tinggi, kita juga harus taat belajar supaya kita berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk baptisan Yohanes oleh Yohanes Pembaptis. Itulah yang pertama, sebagai bentuk solidaritas dia, sebagai bentuk ketaatan Kristus, dan sebagai bentuk kerendahan hati Kristus. Oleh karena itu marilah kita bisa menjalani teladan Kristus melalui kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini, dan saya percaya oleh pertolongan Tuhan kita akan dimampukan oleh Tuhan. Kita boleh menjadi berkat, teladan yang baik kita nyatakan dalam kehidupan keluarga kita supaya ada damai sejahtera. Teladan-teladan Kristus mari kita tampilkan, kita tunjukkan di gereja ini supaya nampak luar biasa. Gereja Jemaat GMI Kasih Karunia Medan, luar biasa. Rendah hati, setia, juga taat beribadah kepada Tuhan. Saya senang hari ini seperti yang saya katakan oleh Pak Mula tadi. Jadi ibadah pertama sampai jam 9.15, 9.20. Selesai itu langsung penyemprotan. Ini kan selalu bentuk apa Bapak Ibu? Ketaatan juga kita kan. Supaya ya ruangan ini steril, Bapak Ibu juga aman, nyaman untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar teladan dari baptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis sebagai bentuk solidaritas, bentuk ketaatan, bentuk kerendahan hati Kristus. Tuhan, mampukan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, agar kami menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tempat usaha kerja kami, bahkan di gereja ini. Kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Ibu semua saudara, anugerahkan kesehatan yang baik, anugerahkan semangat, anugerahkan umur yang panjang, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan kecelakaan, tutup bungkus mereka dengan kuasa Tuhan, dan apapun yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Di nama Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya mari nanti akan dimulai seperti biasa, dari sebelah kanan akan maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah diberitakan. Itu mengingatkan kami untuk kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam ketaatan-Mu, hidup dalam tunduk pada otoritas firman Tuhan. Dan itu yang senantiasa menuntun kami akan seluruh kebenaran firman-Mu. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh memenuhi kebutuhan pelayanan-Mu di tempat ini melalui Gereja Misi Injil Indonesia. Dan kami berdoa juga Tuhan, Engkau berkati setiap yang memberi, segala usaha, segala pekerjaan jemaat-Mu juga Engkau berkati. Terpujilah nama Tuhan, kami memberikan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya mengajak untuk kita semua menyanyikan lagu pujian nomor 6. Sementara silakan maju dari sebelah kanan saya untuk ke depan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan-Ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Bukan bersuka, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan-Ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan-Ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Ketaatan Yabes menjadikan dia orang kudus, dihormati di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian nomor 7. Kiranya ini juga doa Yabes menjadi doa kita semua. Saya undang untuk kita semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku.
Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.